Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Penghuni Villa Nomor 9. Cerita ini ditulis oleh Lulunan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Penghuni Villa Nomor 9. Si pengurang emangnya kita yang badannya gede ini takut sama nenek-nenek peot kayak lo? Tolong, tolong! Saat proses penggusuran berlangsung, makam Ki Awo yang terletak di dekat rumah juga ikut digusur habis untuk dijadikan lahan villa. Mak Omanya tak terima, terus memohon agar rumahnya dan makam sang suami tidak digusur, tapi usahanya hanya sia-sia saja karena tetangga yang ingin menolong juga takut kepada para penggusur itu. Setidaknya biarkan makam suami saya tetap di sini. Kasihan dia yang sudah tenang jadi terganggu karena ulah kalian. Membiarkan makam ini. Jangan mimpi, Mak. Itu cuma bikin jelek pemandangan aja. Kalian para biadab memang tidak punya belas kasih. Dasar nenek tua. Mati saja kau. Sampai batas hidupku, aku akan tetap mempertahankan hakku. Usro, Hadi, siksa saja dia biar kapok. Mak Oman terisak kesakitan karena terus dipukuli para penggusur yang tidak berperi kemanusiaan sedikit pun. Gimana? Masih mau halangin kita? Mak Oman hanya bisa terisak meratapi nasib buruk di hari tuanya. Tubuhnya saat ini sudah tak kuat lagi. Di tengah-tengah masa sekarat, ia bersumpah akan membalaskan dendamnya. Lah, mati juga dia, bos. Bagus. Kita langsung gusur tuntas saja di hari ini. Ini mayatnya dibuang kemana, bos? Jangan dibuang, kita jadiin pajangan aja nanti. Siap, bos. Jelas mungkin inilah yang membuat Mak Oman terus bergentayangan mencari keadilan dengan mengganggu setiap penghuni villa. Tapi jujur, bukan hanya ini saja hal besar yang terjadi di villa ini. Lebih dari itu, ternyata bos papa yakni Pak Sastro juga melakukan ritual terkutuk di villa tersebut. Ia yang beragama Islam ternyata menyembah jin dan para leluhurnya yang membuat villa penuh dengan berbagai jin serta makhluk tak kasat mata. Mama juga bilang bahwa semua perabot Bu Sastro memiliki isi masing-masing di dalamnya, terutama di guci-guci besar khas Cina yang menghiasi setiap sudut villa. Jika ditanya percaya atau tidak, aku akan menjawab percaya 100% karena kala itu di ruang tamu lantai bawah aku pernah mengalami kejadian yang sama sekali tak masuk akal. Di sore hari aku dan Mama baru saja beres-beres membersihkan guci dan hiasan-hiasan lain karena besok akan ada tamu yang datang. Saat pekerjaan sudah beres, Mama membaringkan tubuhnya di sofa untuk menghilangkan lelah sejenak. Aku juga ikut membaringkan tubuh dan kami berdua pun terlelap tidur. Tak lama tiba-tiba aku terbangun karena merasakan guncangan gempa yang cukup kuat. Ma bangun. Ma, Dek takut. Tapi Mama tak juga bangun dan gempa akhirnya mulai berhenti. Saat itu entah mengapa aku sangat takut dan berusaha untuk tidur kembali. Sayangnya aku tidak bisa tidur sama sekali, jadi aku memilih untuk memejamkan kedua mataku saja. Punggungku terasa sangat dingin dan aku terus menguatkan pelukan ke perut Mama. Di belakang sana aku mendengar suara benda yang saling bergesekan. Karena penasaran, aku pun memberanikan diri membuka sedikit mata untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata sepasang patung nenek dan kakek tampak melompat-lompat ke tempat mereka berada sebelumnya. Aku yang kaget setengah mati memilih untuk kembali memejamkan mata dan menyembunyikan mukaku di badan Mama seolah tidak terjadi apa-apa.
Kata Mama, kedua patung nenek dan kakek yang berukuran seperti seorang dewasa ini terbuat dari tulang manusia asli. Tadi saat membersihkan guci, Mama memintaku untuk membersihkan patung-patung itu juga. Jika diangkat, kedua patung ini memang sangat berat, tapi mereka sudah bersih untuk dibereskan. Mah, nenek dan kakek ini udah bersih, apa harus bersih lagi? Mama juga heran kenapa mereka selalu bersih, bahkan tak berdebu sedikit pun. Jadi nggak usah dibersihin nih, tanyaku lagi sambil memasukkan kanebo yang tadi sudah dikeluarkan. Kalau kamu mau bersihin, bersihin, kalau nggak juga nggak apa-apa. Untuk membersihkan kedua patung ini rasanya cukup menantang. Mereka dipahat dengan wajah dan tubuh yang sangat mirip manusia. Apalagi sorot mata mereka yang tajam membuatku hanya berani membersihkan baju mereka saja. Memang saat melihat mereka, aku sering berpikir apa mereka sebenarnya hidup tapi pura-pura jadi patung. Aku sebelumnya juga sering mengajak berbicara dan mengganggu mereka agar bisa bergerak atau hidup. Dan sebuah kenyataan yang baru saja aku lihat tadi telah menjawab semua pertanyaanku. Sejak saat itu aku tidak pernah mau berbicara dengan patung-patung itu lagi. Villa ini memang sangat besar dan luas. Sudah seberapa banyak gempa dan kejadian lain pun tak mengubah bangunannya yang kokoh. Tapi meski terlihat kokoh dan sering direnovasi, tak menghilangkan kesan tua dan suasana kelamnya. Jika dijelaskan, villa ini terdiri dari 2 lantai serta sebuah loteng. Memiliki taman di sebelah kanan kiri dan area belakang. Terdapat pula tanaman-tanaman lainnya yang sengaja dibuat di seluruh penjuru bangunan villa, bahkan di lantai 2 sekalipun. Villa ini memiliki 4 kamar, belum termasuk kamar bos papa, kamar papa, kamar kami, dan sebuah pavilion. Entah berapa lama villa ini sudah berdiri, tapi menurut papa villa ini dulunya dijadikan rumah bos papa yang kala itu bekerja di Bandung. Tapi karena tuntutan pekerjaannya, ia dan keluarganya harus pindah dan menetap di Jakarta. Villa ini terbilang mewah dan tak sedikit artis terkenal yang sedang berlibur ke Bandung berencana menginap di sini, tetapi selalu berujung tak jadi. Padahal harga yang diterapkan tidak terlalu mahal dan pelayanan yang diberikan juga cukup baik. Selain itu, villa ini juga terkenal karena pemiliknya, yaitu bos papa, merupakan toko yang cukup terpandang dengan kesuksesan dan kekayaan di Indonesia. Jadi harusnya tak mungkin jika villa ini sepi pengunjung. Saat malam tiba, biasanya mama dan papa segera menyuruh kami bertiga diam di kamar. Aku pun rasanya jarang sekali berada di lantai bawah, apalagi kamar atas. Setiap malam, papa akan berjaga di pos yang berada di luar, sedangkan mama biasanya masih menyetrika dan menemani kami hingga tidur. Pernah satu ketika villa ini kecolongan dan guci-guci saat itu ikut dibawa kabur. Para pencuri yang berkelompok itu rupanya telah mengincar villa ini berhari-hari dan telah menyiapkan rencana yang matang. Mereka berhasil mengendap masuk melalui area belakang dan mematikan semua saklar lampu yang ada. Tapi sayang, aksi mereka diketahui mama yang sedang berada di dapur belakang. Siapa di sana? Para pencuri tak bisa berkutik saat mama menyorotkan lampu senter ke arah mereka. Maling! Maling, Pak! Pak, maling! Karena aksinya terciduk, mereka seketika berlari kembali melewati area belakang. Mendengar keributan dari dalam villa, papa bergegas masuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa, Ma? Kenapa lampu mati? Kita kemalingan, Pak, dan para perampoknya sudah pergi. Mama tunggu di sini sebentar. Papa mencari-cari keberadaan saklar utama. Setelah lampu kembali menyala, terlihat keadaan sekitar yang sangat berantakan. Beberapa guci besar dan pajangan lainnya hilang dari tempat. Bagaimana ini, Pak? Kita harus segera berdoa sekarang. Keesokan harinya di pagi buta, guci-guci dan pajangan itu sudah ada di tempat semula. Tak hanya itu, mama juga menemukan secarik surat permintaan maaf dari para pencuri tadi malam. Kebanyakan meminta maaf dan memohon untuk tidak diteror lagi. Kami hanya ingin mengembalikan barang-barang ini. Kami tidak akan pernah menginjakkan kaki di villa ini lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah.
Yang jelas selama ini aku tinggal di sini, aku tidak pernah mengetahui pasti nama asli villa ini. Papa dan Mama pun hanya menyebut villa nomor 9. Bisa menikah dengan Tati dan dikaruniai 3 orang anak adalah sebuah anugerah bagiku. Tapi mungkin ini juga sebuah karma dari orang tua dan orang-orang yang telah aku sakiti. Aku pikir dengan menikah untuk kedua kalinya aku akan terlepas dari semua masalah dan hidup lebih nyaman. Keluargaku adalah keluarga yang cukup terpandang di seluruh pelosok kampung. Papa yang dari keturunan ulama dan Mama yang merupakan keluarga ningrat kerajaan menikah dan menggemparkan seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak. Sebagian besar menentang pernikahan ini, tapi Papa dan Mama tetap akan menikah karena mereka sangat saling mencintai satu sama lain. Dengan pernikahan yang tidak direstui itu, Mama harus terima bahwa dia tidak akan diberikan sedikit pun warisan dari keluarganya dan harus memilih hidup sederhana dengan Papa. Mama yang mendengar hal itu pun bersedih dan hampir memutuskan pilihan awalnya untuk menikah dengan Papa. Tapi melihat kebaikan hati dan kegigihan Papa membuat hati Mama yakin memilih Papa. Kehidupan pernikahan Papa dan Mama pun berjalan dengan baik tahun demi tahun. Di keluargaku aku memiliki 1 orang kakak laki-laki dan 2 adik perempuan. Rentan usia kami tidak terlalu jauh dan mungkin hanya berbeda 3-5 tahun. Saat kecil aku paling sering ikut Papa untuk bekerja di sawah. Kala itu hidup kami sangat makmur, kami memiliki sawah berpuluh-puluh hektar, sapi dan domba puluhan ekor, serta buah dan sayur yang tumbuh lebat di lahan pribadi. Bagiku Papa adalah pria yang hebat dan sangat baik. Dia tidak pernah memarahiku saat aku salah. Berbeda dengan Mama yang wataknya cukup keras, Papa selalu memberikan nilai-nilai kebaikan kepada semua orang dan ia sangat penyabar. Selain itu, Papa juga selalu bisa menghadapi Mama dan mencari solusi dari semua masalah yang ada. Jika aku besar, aku ingin menjadi sosok Papa yang sangat aku kagumi. Selain dengan Papa, aku juga sangat dekat dengan kakak. Ia adalah lawan terhebat di tempat bela diriku. Meskipun begitu, aku tidak ingin kalah dari kakak. Aku selalu berusaha menyaingi kakak di bidang akademik maupun non-akademik. Dulu saat pulang sekolah, kami pasti selalu tanding gulat di tanah lumpur milik Papa dan pulang dengan pukulan Mama. Saat diriku menginjak masa remaja, banyak gadis-gadis yang berdatangan ke rumah untuk mendekatiku. Mama yang mengetahui itu marah dan mengusir semua gadis-gadis yang datang dengan kasar. Danu, Mama kan sudah bilang jangan main dengan para gadis-gadis itu. Ingat, kamu harus fokus sekolah dulu. Iya, Ma, Danu tahu. Tapi gadis-gadis itu memang datang sendiri tanpa Danu dekati. Terang aku jujur karena dari awal memang mereka yang terlebih dahulu mendekatiku. Alasan? Kamu juga jangan diam terus dong, seolah-olah suka juga pada mereka. Danu, diam, Kak. Sudah. Lerai Papa yang baru pulang pada kami. Keseharianku selain sekolah dan mengaji adalah ikut bela diri. Aku memang kagum pada Papa, tetapi melihat Papa menjadi guru sekolah, guru ngaji dan guru bela diri membuatku lama-lama bosan. Aku ingin sesuatu yang berbeda dan Papa mengetahui itu. Papa mengizinkanku untuk berguru pada siapapun di luar sana dengan syarat ilmu yang aku ambil adalah ilmu yang baik dan tidak merugikan diriku sendiri. Sejak saat itu aku terus mempelajari berbagai ilmu bela diri dan bermimpi bisa melampaui Papa. Selesai menyelesaikan sekolah dan merasa umurku sudah cukup, aku meminta izin untuk pergi ke kota mencari pekerjaan sesuai impianku. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkan Mama. Mama menolak dan memilih untuk menjodohkanku. Ternyata selama ini Mama sudah mencarikan beberapa gadis pilihannya tanpa sepengetahuanku. Awalnya aku menolak keras permintaan Mama, tapi demi Papa akhirnya aku setuju. Seminggu kemudian para gadis pilihan Mama datang ke rumahku. Gadis pertama aku cukup kenal, dia merupakan anak Pak Usman yang tersohor dan kaya raya. Gadis kedua juga tak kalah terkenal karena sopan santunnya. Dan gadis terakhir, dia sangat cantik mempesona. Tanpa berpikir panjang aku memilih gadis yang ketiga.
Kala itu pernikahan kami digelar sangat megah, tapi aku tidak merasa bahagia. Dengan menikah aku mendapat izin untuk pindah ke kota. Inilah yang sebenarnya aku inginkan. 5 tahun berlalu, pernikahanku selama ini berjalan dengan baik, tapi mungkin tidak untuk tahun ini. Istriku ketahuan berselingkuh di depan mataku sendiri. Aku sangat kecewa dan murka. Mas, maafkan aku, Mas. Ini salahku, dia tidak bersalah sedikit pun. Bisa-bisanya kau membela lelaki bajingan ini setelah berselingkuh di depan mata kepalaku sendiri. Bukan begitu, Mas. Dia terus berusaha melaraiku yang sedang di puncak amarah. Lepaskan tanganmu dariku. Kau mungkin memang cantik, tapi kau juga ternyata sangat murahan. Kamu juga tidak mencintai aku, Mas. Memang aku tidak bisa mengetahui itu. Aku berselingkuh juga untuk bisa melupakanmu dan melupakan rasa sakitku. Kenapa? Itu semua benar kan? Tanyanya yang kini berlinang air mata. Tapi tindakanmu ini tidak bisa aku maafkan. Lebih baik kita berpisah saja. Aku sudah muak dengan semua ini. Oke, jika kamu menyesal jangan datangi aku lagi. Sejak saat itu aku lumayan terpuruk. Aku hendak berniat pulang ke kampung, tapi aku tak mau mengecewakan orang tuaku. Sambil merenung, aku terus berdoa dan melupakan semuanya. Aku makin memperdalam agama dan melatih ilmu bela diriku. Untuk menghilangkan kekecewaan, aku juga berkeliling Pulau Jawa, berharap bisa memulai kehidupan dan masa depan yang baru. Saat ilmuku sudah mencapai titik sempurna, di saat itu pula aku bertemu dengan Tati, gadis cantik yang mempunyai hati yang baik pula. Tanpa berlama-lama aku memutuskan untuk melamar Tati sebelum dia diambil orang, dan benar saja tepat saat aku melamar ada pria lain yang akan melamar Tati juga. Pria yang cukup terkenal di kampung Tati dan juga kaya raya. Aku tak mau kalah. Meskipun hanya kecil kemungkinan, tapi aku akan berusaha untuk meyakinkan Tati. Kemungkinan itu bertambah kecil saat aku mengetahui orang tua Tati tidak merestuiku. Tati bilang bapaknya memiliki ilmu yang berlainan denganku dan khawatir jika aku mencampuri urusan keluarga Tati. Selain itu, Tati juga disarankan menikah dengan pria satu kampung agar Tati masih bisa tinggal berdekatan dengan keluarganya. Harapanku sudah hampir pudar, tetapi mengetahui Tati memilihku membuat semangatku kembali. Apa benar pilihanmu tetap aku? Benar, Mas, aku sudah yakin untuk memilihmu. Aku juga sudah bosan tinggal dan berdiam diri di kampungku ini. Aku ingin mencari kehidupan yang baru yang berbeda dengan yang ada di sini. Tati saat itu ikut kabur bersamaku pergi dari perjodohannya. Aku berniat membawanya ke kedua orang tuaku untuk meminta restu, tapi yang kami dapatkan hanya kemarahan dari mama. Sebelumnya mungkin aku belum menceritakan soal perceraian dengan mantan istriku pada mama dan papa. Hal itu yang membuat terjadinya kesalahpahaman di antara kami. Mama mengira aku meninggalkan istri dalam aku demi Tati, dan Tati lah penyebab semua itu bisa terjadi. Dasar wanita gatel. Sampai kapan menurut saya tidak sudi merestui kamu jadi mantu saya? Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Biar aku jelaskan dulu. Gak usah, Dan. Mama sudah kecewa denganmu. Lebih baik kamu bawa wanita ini pergi dari sini sekarang juga. Mama gak sudi ngelihatnya. Papa percayakan sama Danu. Danu gak mungkin bohong, Pak. Tati ini wanita baik-baik, bukannya seperti kalian pikirkan. Danu, Papa percaya denganmu. Papa juga merestui kamu dengan Tati. Papa doakan kehidupan kalian bisa bahagia bersama. Lah, Mas, apa-apaan itu? Sudahlah, Ma. Enggak, Pak. Mama gak akan mau tahu. Ingat ya, Danu. Mama gak akan pernah merestui kamu, dan Mama berharap kamu menderita dengan keputusanmu itu. Jangan pernah kembali ke sini lagi, dan mulai sekarang kamu bukan anak Mama lagi. Kamu bebas memilih apapun kesukaan kamu, dan Mama tidak akan pernah melarangmu lagi. Tapi ingat, pernikahanmu tidak akan pernah bahagia. Astagfirullah, Ma. Istighfar. Ya sudah, aku juga sudah dewasa dan bisa hidup sendiri. Bisa menafkahi dan membahagiakan calon istriku Tati.
Jika Mama memang sudah tidak ingin menganggapku anak Mama lagi, aku juga tidak keberatan. Pernah nggak Mama pikirin perasaan Danu sedikit pun? Selama ini Danu selalu berusaha menuruti dan menjadi apa yang Mama inginkan. Danu selalu mengesampingkan segalanya demi Mama. Tapi sekarang nggak lagi, Ma. Danu akan pergi. Aku raih tangan Tati dan aku ajak dirinya untuk bergegas pergi meninggalkan tempat yang bukan menjadi rumahku lagi. Hatiku terasa pedih melihat kenyataannya sekarang aku alami. Dan Danu, ada apa lagi, Pak? Doa Papa selalu menyertaimu, Nak. Kembalilah kemari jika Mamamu sudah tak marah. Mungkin dia tadi sedang emosi, jangan kamu masukkan ke hati. Maaf, Pak, aku sudah tidak bisa. Terima kasih sudah mau selalu mengerti keadaanku. Kulihat air mata di sudut mata Papa. Ini pertama kalinya aku melihat Papa mengeluarkan air mata langsung di hadapanku. Aku langsung berlari ke arah Papa dan bersujud meminta maaf. Papa memaksaku kembali berdiri dan di saat itu untuk terakhir kalinya aku memeluk Papa dengan sangat erat. Sebenarnya aku tidak ingin pergi, tapi aku juga kasihan pada Tati. Maafkan aku, Tati, mungkin pernikahan ini memang pelarianku, tapi sekarang tidak lagi. Salah satu tempat yang aku hindari di villa ini adalah pavilion. Entah mengapa, tapi rasanya ruangan itu memiliki hawa negatif jika aku masuki. Pavilion ini tidak terlalu besar, hanya berisikan sebuah karpet kotak yang memenuhi seluruh lantai dan foto-foto dengan ukiran sangat besar yang disimpan di pojok ruangan. Kata Papa, foto-foto ini sudah tidak dipajang karena pemilik villa, yaitu bos Papa, sudah pindah ke Jakarta. Karena jiwa penasarannya bergejolak tinggi, aku beberapa kali berusaha membalik figura yang berat ini, hanya untuk melihat dengan jelas foto-foto apa yang ada di sana. Sebagian besar ternyata hanya berisikan foto-foto keluarga bos Papa, foto anaknya, dan foto pemandangan. Pavilion ini berada di area lantai 2 villa, tepatnya berada di paling pojok sebelah kiri. Sebelum menuju ke sana, aku harus berjalan di lorong panjang melewati 2 kamar yang sangat jarang dibuka atau dipesan oleh penginap. Memang lorong ini cukup gelap serta terlihat suram untuk bisa memikat para penginap atau pengunjung yang datang. Alasan ini juga lah yang membuatku menghindari tempat ini. Hari ini aku merasa sangat bosan dan berniat melihat-lihat kembali pavilion di atas. Aku memang jarang bermain di sini karena cukup takut, tapi akhir-akhir ini aku memberanikan diri untuk bermain di sini tanpa Kak Lani dan Kak Sukma. Saat bermain, aku selalu merasa ada yang memperhatikanku dari tempat foto-foto besar itu berada. Dan saat suasana makin terasa tidak baik lagi, aku akan dengan cepat berlari ke kamar Mama. Mama yang heran langsung bertanya padaku, kok lari-larian kayak gitu, pelan-pelan aja nanti jatuh. Aku bingung untuk menjelaskannya ke Mama. Ada apa, sayang? Kenapa kayak ketakutan gitu? Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Ya udah, ikut Mama yuk ke bawah. Ajak Mama sambil menyodorkan tangannya. Aku pun mengangguk, mengiyakan dan menjabat tangan Mama dengan cepat. Kak, kita main yuk di pavilion. Jangan deh, di sini aja. Tapi Mama juga lagi beres-beres di sana, jadi kita bisa main juga. Gak boleh. Kenapa, Suk? Ini Kak, Nina katanya mau main di pavilion, tapi kan kakak tahu kita nggak boleh main di sana. Kita banyak berdoa aja, Suk. Udah lama juga kita nggak main di sana, terus ada Mama juga, jadi kayaknya aman. Ya sih, sebenarnya aku juga mau main di sana. Ya udah, kita ke pavilion. Ayo, yuk. Tiba-tiba di lorong menuju pavilion, kulihat Mama sedang bolak-balik dari kamar 1 ke kamar 2 membawa spray baru. Kami bertiga pun meminta izin untuk bermain di pavilion. Mama yang saat itu sedang sibuk tidak terlalu memperhatikan dan menyetujui permintaan kami.
Dengan rasa tenang aku dan kedua kakakku memulai permainan dengan bermain kejar tangkap. Kak, aku capek, kita duduk dulu yuk. Iya, aku juga capek, kita udahin dulu ya mainnya, nanti lanjut lagi dek. Iya bener dek. Saat kami sedang duduk terdiam, tiba-tiba Kak Sukma bertanya dengan berbisik. Kalian kalau di sini suka ngerasa ada yang ngeliatin gak sih? Iya kak, adek suka ngerasa ada yang ngeliatin dari foto-foto itu. Nggak boleh ngomong langsung di sini, kita ke bawah dulu yuk. Kak Sukma dan aku mengikuti ajakan Kak Lani. Ayo kak cerita. Iya jadikin anak-anak kayak ambil wudhu dulu. Ya. Saat papa berada di villa, biasanya kami selalu sholat malam berjamaah bersama-sama. Kami selalu melaksanakan sholat di ruang tengah lantai bawah. Tapi malam berbeda karena papa mengajak kami untuk melaksanakan sholat di paviliun. Kenapa di paviliun, Pak? Karena kita harus sering menggunakan ruangan-ruangan di sini agar semuanya terawat dan bisa bermanfaat, nak. Tapi Mas, ini nggak akan jadi bumerang buat kita kan? Bismillah, kita niatkan saja untuk beribadah dan mencari pahala ya. Aku, Kak Lani, dan Kak Sukma dan Mama sudah bersiap dengan mukena yang kami pakai. Keadaan awalnya berjalan baik, tapi berbanding terbalik di rakaat kedua. Angin besar tiba-tiba menerpa kaca dengan keras hingga sejadah, mukena, dan sarung yang dikenakan papa terhempas ke sana kemari. Jujur, di posisi ini aku sudah merasa tidak enak dan dengan kuat menutup mataku rapat-rapat. Aku juga semakin ketakutan karena tak hafal bacaan surat panjang yang dilafalkan papa. Saat papa mengucapkan takbir untuk rukuk, kami dikejutkan dengan suara benturan dari luar jendela yang berada tepat di samping kami. Suara itu terdengar seperti batu besar yang sengaja dilemparkan. Suara benturan semakin terdengar keras dan cepat. Jantungku berdebar cepat. Ingin rasanya aku memeluk Mama, tapi kami sedang sholat. Papa terlihat menghiraukan kejadian itu dan memilih untuk mengencangkan bacaannya. Kakak dan Mama juga ikut mengencangkan suara mereka. Aku sudah tidak fokus. Kulihat ada gumpalan bola besar dari arah luar jendela berusaha memaksa masuk ke dalam paviliun. Aku kembali memejamkan mata, rasanya ingin menangis saja. Sampai di rakaat terakhir, angin yang dari tadi bergemuruh dan bola besar yang memaksa masuk menghilang dengan sekejap. Papa memimpin kami melantunkan doa dan membaca istighfar beberapa kali. Malah nih takut, ucapku sambil memeluk erat Mama yang diikuti Kak Lani dan Kak Sukma. Mas, gimana ini? Tanya Mama pada Papa yang baru menyelesaikan doanya. Anak-anak, kalian sekarang cepat tidur di kamar ya. Jawab Papa berusaha menenangkan kami tanpa basa-basi. Kak Lani mengangguk cepat sambil menarik lenganku dan Kak Sukma. Mama juga ikut ke kamar juga ya, bareng anak-anak. Biar Papa yang selesaiin ini dulu. Tuh kan Mas, apa aku bilang kita sholat di lantai bawah aja. Semua ruangan di villa ini harus kita pakai untuk ibadah. Biar hal-hal kayak gini gak kejadian lagi. Terus tadi itu apa, Pak? Itu hantu berkepala buntung penunggu paviliun ini, Mah. Dia gak suka kalau kita sholat di sini dan mengganggunya. Nah, Mama gak habis pikir kamu tuh nekat banget ya, Pak. Udah tahu bahaya, masih aja dilawan. Astagfirullah, Mah, bukannya gitu. Mama pokoknya gak mau tahu ya, Pak. Kalau sampai ada hal-hal lain yang bisa ganggu bahkan nyakitin anak-anak kita, Mama gak mau lagi tinggal di sini. Ucap Mama terbawa emosi. Kata dia ada apa? Kakak juga gak tahu Nin, tapi kayaknya Kak Lani tahu. Udah gak usah dipikirin, mungkin tadi itu cuma angin biasa.
Mending kakak jujur aja deh, soalnya aku juga pernah lihat pocong waktu di kamar kedua samping pavilion. Hah? Pocong? Ya bener kamu. Ya kak, aku masih inget banget muka pocongnya. Kapan? 2 minggu lalu waktu kita main petak umpet di pavilion. Waktu itu aku milih buat sembunyi di bawah ranjang kasur di kamar kedua. Waktu aku nunggu kalian datang buat nemuin aku kaget banget ngeliat kayak ada gulungan karpet yang letaknya nggak jauh dari tempat aku sembunyi. Waktu itu posisinya kayak berhadapan banget. Lama-kelamaan aku bisa lihat jelas kalau itu bukan gulungan karpet biasa. Gulungan itu kayak kain putih kusam yang kotor kayak kena tanah. Terus aku juga lihat di bagian atas gulungan itu pakai kayak tudung tipis warna oranye. Nah pas aku perhatiin lagi, tudungnya itu ada sepasang mata yang ngeliat tajam ke arah aku kak. Waktu itu aku langsung nutup mata aku kuat-kuat dan gak tahu harus berbuat apa. Untung aja kalian gak lama datang dan nemuin aku. Oh jadi itu alasan kamu waktu itu gak banyak ngomong. Kenapa waktu itu kamu gak langsung cerita, Suk? Karena waktu itu aku juga masih shock banget kan sama semua yang terjadi. Ya udah, kakak juga bakal cerita. Jadi beberapa hari lalu waktu kakak diam dan ketiduran di pavilion, kakak mimpi buruk. Di mimpi itu ada seorang nenek tua yang memarahi kakak habis-habisan. Nenek itu bilang kalau kakak adalah pengganggunya, dan nenek itu juga bilang kalau dia nggak suka kita main di sana dan berisik. Tapi kakak merasa kejadian itu bukan cuma mimpi belaka. Kakak bisa dengan jelas ngelihat semua ruangan, barang-barang dan wajah nenek itu. Nenek itu pakai baju kebaya merah, terus rambutnya disanggul kayak orang-orang dulu. Untung kakak hafal beberapa bacaan surat pendek yang diajarin papa. Jadi kakak bisa selamat dari nenek itu. Aku berusaha mencerna setiap kata yang diucapkan oleh kedua kakakku itu. Aku sadar memang akhir-akhir ini kita sering main di pavilion. Apa dampaknya sebesar itu? Sayang, kalian belum tidur. Ingat kata papa kalian tidur sekarang ya. Kalian gak perlu takut, ada mama di sini jaga kalian bertiga. Iya ma. 2 hari setelah kejadian itu aku jatuh sakit, badanku panas semua dan aku merasa sangat lemas. Karena semua kamar sedang penuh oleh tamu dan pengunjung, aku terpaksa tidur di kamar kedua pavilion tempat Kak Sukma melihat pocong itu. Nina gak mau tidur di sini, Pak. Gak bisa sayang, kamu di sini dulu ya, ditemenin sama Kak Lani itu. Udah deh, papa sama mama lagi sibuk. Kita di sini dulu aja ya. Tenang, kakak gak akan kemana-mana. Karena melihat keadaan dan tersadar oleh ucapan Kak Lani, aku pun mengikuti permintaan papa. Menuju malam aku tidak bisa tidur. Aku tak berani melihat wajah Kak Lani karena di kepalanya ada 2 tangan buntung yang tak mau pergi. Aku hanya bisa menangis sambil memeluk perut Kak Lani. Ada apa dek? Itu kak, ada tangan buntung di kepala kakak. Kamu ada-ada aja dek. Ada darah. Berdarah aku kuntilanak. Kak jangan gitu ih. Kenapa dek? Aku mendongak untuk memastikan semuanya. Kulihat ini memang benar Kak Lani. Suara itu kembali terdengar dengan jelas dari arah belakang. Mendengar suara yang terus bergema itu, aku semakin menangis ketakutan. Sayang, sadar nak, ini papa. Apa? Ucapku sambil memeluk papa yang baru datang. Dulu keluarga kami, terutama aku dan kedua kakakku, selalu menjadi incaran makhluk-makhluk jahat di villa itu. Beberapa kali insiden tragis berhasil kami lewati berkat bantuan Tuhan dan kekuatan papa. Saat awal-awal bekerja, papa bilang ia pura-pura tidak bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Tapi mengetahui makhluk-makhluk tersebut selalu mengincar anak-anaknya, papa pun terpaksa harus melawan untuk melindungi kami. Beberapa insiden yang pernah aku ingat adalah saat kami bermain hingga maghrib di taman belakang.
kami melihat ular berwarna merah yang datang dari semak-semak dan hampir menggigit kami. Karena waktu itu kami masih anak-anak, kami merasa terkejut sekaligus takjub melihat ular yang mempunyai warna merah menyala seperti itu. Kalau bukan mama yang berteriak memanggil kami, mungkin waktu itu kami akan terpatuk karena hanyut dalam pikiran kami sendiri. Lalu manusia dengan kepala kambing yang hampir menculik kami saat papa tidak pulang seharian. Waktu itu hari sudah petang tapi papa tak kunjung memberi kabar kepada kami. Saat malam tiba, mama meminta kami untuk berhenti bermain dan mulai membersihkan diri untuk segera tidur. Aku dan kedua kakakku saat itu menghiraukan ucapan mama dan lanjut bermain hingga tertidur lelap. Ku dengar sayup-sayup suara mama dan aku segera membuka mata. Ternyata sudah pagi dan papa sudah datang. Saat aku lihat keadaan kamar yang sudah kosong, aku pun segera keluar dari kamar mencari keberadaan yang lain. Mama malam hampir kelewatan, Pak. Ucap mama yang terlihat masih berantakan. Kenapa, Kak? Tanyaku pada Kak Sukma yang berdiri paling dekat denganku. Tadi malam ada hantu kepala kambing yang hampir bawa kita, Nin. Hah? Kenapa kok bisa? Lani, Sukma, Nina kesini sayang. Iya, Pak. Lain kali kalau kata mama kalian bersih-bersih atau cepat tidur, kalian harus nurut ya. Kalian tahu nggak apa yang terjadi semalam? Kami bertiga menggelengkan kepala. Mama kalian susah payah jagain kalian karena ulah kalian yang bandel. Mama sebenarnya gak masalah kalian mau main atau apapun, tapi kalian harus tahu waktu. Karena ini bukan cuma buat mama aja, tapi nyawa kalian juga. Papa pokoknya gak mau tahu. Kalau kalian masih bandel kayak gini, kalian gak boleh main lagi selamanya. Kala itu sebenarnya aku juga tak tahu pasti kejadiannya sebenarnya terjadi, tapi hantu-hantu dan sosok-sosok di sini selalu mencari kesempatan, apalagi saat papa tidak ada di villa. Sering juga terlihat burung elang yang berputar-putar di atas loteng seperti mengincar sesuatu. Bahkan pernah burung elang itu masuk ke villa dan berterbangan ke sana kemari hampir menabrak beberapa lampu gantung di ruang tengah bawah. Selain terdapat sosok-sosok yang tak masuk akal dan tak terhitung jelasnya ada berapa, di villa ini juga terdapat banyak hewan yang aneh seperti kaki seribu di beberapa sudut ruangan, rayap, kecoa, ular, dan lain sebagainya. Mungkin dari tampilan luarnya yang megah, orang-orang pasti tidak akan mengira villa ini bermasalah. Di akhir tahun ternyata bos papa akan merayakan pesta di villa ini. Pesta digelar sangat megah dengan mengundang beberapa rekan-rekan yang terlihat sangat kaya raya. Mama dan papa kewalahan menyiapkan makanan dan perlengkapan lainnya. Bahkan di tahun itu yang masih terbilang jadul, bos papa ini mengundang DJ dan sejumlah artis besar untuk memeriahkan pesta. Musik yang berdentum keras membuat kaca-kaca di villa bergetar hebat. Aku, Kak Sukma, dan Kak Lani yang penasaran melihat acara pesta itu dari halaman belakang. Villa ini sepertinya disulap jadi sebuah tempat yang luar biasa. Sebenarnya ini sudah malam, tapi kami tidak bisa tidur karena dentuman musik yang sangat keras. Itu apaan? Ucap Kak Lani tiba-tiba menuju ke langit. Kulihat jauh di atas kami terdapat sesuatu yang berputar dan bergerak bolak-balik. Sosok itu makin jelas memperlihatkan dirinya dan kami berteriak lalu lari secepat mungkin. Untung saja suara kami tertimbun lagu-lagu yang diputar sangat keras, jadi mama dan papa tidak mengetahuinya. Sambil mengatur napas, kami berhasil sampai di kamar tanpa bertemu siapapun. Besok kita main ke rumah Mak Pupu yuk, ajak Kak Sukma. Rumah Mak Pupu sepi, adek takut. Gak apa-apa lah dek, kan ada Ayuna dan perosotannya. Ya udah kita tidur dulu aja, besok kita izin dulu ke papa. Jam 9 pagi. Lani, Sukma, Nina, bangun. Masih pagi mah, bentar lagi. Pagi gimana sekarang udah jam 9? Hah? Jam 9 kak, bangun kak.
Ucapku menggoyangkan tubuh Kak Lani dan Kak Sukma. Saat ini kami sudah berada di meja makan dengan keadaan yang sudah lebih baik. Kalian malam susah tidur ya? Tapi nggak pergi kemana-mana kan? Iya enggak dong, kita stay di kamar ya kan? Iya, kita di kamar aja kok. Aku tak ingin ikut-ikutan. Pak, boleh nggak kita main ke rumah Mak Pupu? Bukan nggak boleh, tapi sekarang Mak Pupu lagi sakit sayang. Jadi nggak enak kalau bertamu ke sana untuk sekarang. Ya. Setelah menghabiskan sarapan, kita pun beranjak ke taman belakang villa. Di tempat ini biasanya kami menghabiskan waktu untuk bermain masak-masakan, jual-jualan, dan menangkap beberapa serangga yang ada di taman. Hal yang paling seru ketika bermain di taman belakang adalah sesi bercerita. Karena menurut kami taman belakang adalah tempat ternyaman dan teraman untuk bercerita. Jika di beberapa tempat lain kami sering merasa diawasi, di sini kami bebas bermain dengan rasa aman. Kalian tahu nggak, setiap subuh kakak suka melihat burung yang sangat besar di pohon itu. Ucap Kak Lani membuka pembicaraan sambil menunjuk ke arah salah satu pohon besar di pojok taman. Kak Lani menjelaskan bahwa burung yang dilihatnya bukan semata-mata burung biasa, tapi semacam burung jadi-jadian yang menyerupai malaikat yang dikenal di film-film. Sosoknya memang seperti burung, tapi tubuhnya seukuran pria dewasa dengan muka seperti manusia. Rambutnya keriting dan memiliki sayap putih yang sangat besar. Kak Lani juga bercerita bahwa ia sudah beberapa kali bertemu dengan sosok itu walau hanya beberapa detik saja. Pernah satu ketika Kak Lani ketahuan mengintip dan sosok itu pun langsung melihat ke arah Kak Lani sekilas lalu terbang melesat cepat. Berarti bulu-bulu putih yang suka kita temuin di bawah pohon itu bulu burung asli. Kak Lani mengangkat kedua bahunya sambil menggelengkan kepala tak yakin. Tanda tanya besar yang selama ini ada saat kami menemukan bulu-bulu putih itu pun mulai terjawab. Karena selama ini kami tidak memelihara burung dan tetangga juga tidak ada yang punya hewan peliharaan selain anjing. Kak, aku heran kenapa di ruang makan hawanya nggak enak banget ya. Ucapku meminta jawaban dari kedua kakakku yang cukup sering melihat sosok dan mengalami hal yang aku pun tak mengerti saat memikirkannya. Aku pernah dengar kata papa kalau di pojok ruang makan itu ada buto ijonya. Hah? Yang bener, Suk? Iya, aku juga pernah lihat pakai mata kepalaku sendiri kalau hiasan di meja makan terbang melayang-layang sendiri. Bulu kuduku merinding, padahal ini masih siang tapi suasananya tak banyak berbeda dengan malam. Shh, nanti ada yang dengar. Walaupun ini tempat adalah tempat yang kami rasa paling aman, sebenarnya tidak bisa dibilang aman juga. Kalian ingat kamar kedua di lantai 2 kanan tempat Kak Sukma hampir meninggal? Kamar itu tepat menghadap ke arah taman ini. Selain itu, taman ini juga berbatasan langsung dengan taman milik Mak Empu, seorang wanita parubaya yang merupakan tetangga dekat kami. Sudah beberapa hari ini Mak Pupu sakit dan kami belum menjenguknya. Biasanya dari tamannya kami bisa melihat Mak Pupu yang tengah duduk di ayunan sambil tersenyum dan melambai ke arah kami. Mak Pupu yang dermawan juga beberapa kali memberi kami coklat dan permen susu. Ingin rasanya kami bisa bermain di tamannya Mak Pupu, karena di taman itu terdapat beberapa permainan seperti ayunan dan perosotan yang berbeda dengan taman kami yang kosong ini. Taman Mak Pupu juga sangat luas dengan pohon beringin yang menyejukkan mata. Tapi minusnya, mungkin rumah Mak Pupu yang memancarkan aura tak kalah negatif dengan villa ini. Seringkali kami melihat sekelebat atau bahkan seperti ada yang mengawasi dari jendela-jendelanya yang selalu tertutup itu. Dan mungkin yang paling parahnya saat malam hari karena tak ada lampu satupun di tamannya. Keesokan harinya, aku ikut mama untuk menjenguk Mak Pupu dengan membawa sekeranjang buah.
Aku takjub mengetahui rumah Mak Pupu ini lebih luas dan lebar dibandingkan villa tempat aku tinggal. Kakiku pun menginjak taman ini, tamannya menjadi impianku. Dan memang benar, hawa rumah ini sangat kuat dan menakutkan. Bahkan Mama pun tidak ingin masuk untuk singgah sebentar. Tiba kembali di villa, aku menguping pembicaraan Papa dan Mama dengan hati-hati. Kudengar Papa berkata jika memang benar di rumah Mbak Pupu ada penunggunya yang bahkan lebih kuat dan lebih banyak dibandingkan sosok-sosok di sini. Seketika aku bergidik ngeri. Hal yang lebih membuat aku kaget adalah beberapa hari setelah aku dan Mama menjenguk, Mbak Pupu meninggal dunia. Semenjak itu pun ketika kami bermain di taman belakang, kami tak jarang melihat ayunan yang bergerak sendiri. Angin yang tiba-tiba berhembus, tapi kami tak merasa takut dan memilih seolah-olah tidak mengetahui apapun. Satu hal yang masih belum terjawab adalah mengapa kami dilarang bermain di area tengah taman. Saat sekolah atau berada di luar villa, aku lebih merasa tenang dan hidup layaknya orang biasa. Bebas bercerita, bermain, dan menjalani kehidupan menjadi seorang anak kecil. Tapi mungkin aku juga menjadi lebih peka dan tidak seaktif anak-anak lain. Kadang juga aku keceplosan bercerita tentang sesuatu yang tak orang lain tahu. Jika menemukan teman yang memiliki nasib sama, aku menjadi sangat bersemangat untuk membandingkan mana yang lebih membuat kita takut. Setelah itu kita akan berbagi solusi dan menyarankan jalan terbaik untuk satu sama lain. Karena beberapa gangguan dan masalah yang terbawa dari film membuatku seringkali tak fokus saat belajar. Aku jadi memikirkan sesuatu yang tak penting dan kesulitan dalam memahami pelajaran. Untungnya seiring berjalannya waktu, aku bisa mulai belajar dan menjalani aktivitasku dengan baik dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu selama ini. Pulang sekolah hari ini lumayan cepat. Aku berinisiatif untuk menunggu Kak Sukma yang masih belajar di kelasnya agar bisa pulang bersama. Sudah lama kami tidak pulang bersama karena Kak Sukma semakin sibuk. Kak Lani juga makin sibuk di sekolahnya karena sebentar lagi akan lulus. Jajan dulu ya Kak, Nina lapar nunggu kakak. Ayo, mau jajan apa? Cakwe aja Kak, udah lama gak jajan cakwe. Udah lamanya kamu tuh sehari 2 hari doang, Nin, ucap Kak Sukma masih tertawa. Sampai di rumah yang sudah kami huni beberapa tahun terakhir ini, aku langsung duduk di sofa sambil melahap sepotong cakwe terakhirku. Sukma, Nina, Mama mau minta tolong nanti sore tolong nyalain lampu villa ya nak. Tadi Kak Lani ngasih kabar kalau dia harus kerja kelompok dulu dan Mama sama Papa harus pergi dulu ke kantor desa. Kalian mau kan? Aku dan Kak Sukma berpandangan cukup lama. Gimana nak? Boleh deh mah, nyalain lampu aja kan ya? Iya sayang, kalau kalian mau main dulu juga boleh, tapi tetap harus hati-hati ya. Yeay! Suara kami girang bukan main. Jalan menuju villa sore ini terasa begitu sepi. Padahal besok hari libur dan biasanya juga ramai. Aku dan Kak Sukma berjalan santai sambil beberapa kali bercanda tawa. Nin, udah lama juga ya kita nggak main di villa. Ya Kak, dulu padahal kita sering banget main di sana. Benar, apalagi kalau sekarang ada Kak Lani juga, pasti dia senang juga kayak kita. Iya, akhir-akhir ini Kak Lani susah diajak main. Sekalinya mau, pasti langsung diomelin Mama buat fokus ujian. Bener banget tuh. Nanti habis matiin villa dan main, kita jajan dulu yuk. Ayo. Tiba di gerbang villa, perasaanku menjadi campur aduk. Kaget, takut, khawatir, dan sebagainya. Kak Sukma menggenggam tanganku dengan erat dan kita melangkah masuk dengan pasti. Ternyata perasaan diawasi ini tidak pernah hilang dan bahkan sekarang sangat terasa karena kami tinggal di sini lagi. Aku berbisik pada Kak Sukma agar tidak meninggalkanku kemanapun dan Kak Sukma setuju. Kuedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan. Di lantai bawah ini terdapat area khusus piano dan alat musik lainnya di pojok dekat pintu masuk yang dari dulu tak pernah aku sentuh.
Ya bagaimana mau menyentuh orang tampilannya aja kayak barang antik yang nyeremin. Waktu itu Kak Lani dan Kak Sukma sering memainkan piano ini, dan di malam harinya pasti suara piano itu pun masih terdengar meski tidak ada yang memainkannya. Tak jauh dari meja piano ada sebuah guci besar yang kosong, entah untuk apa. Lampu villa ini ada sangat banyak sehingga aku dan Kak Sukma terpaksa harus berjalan menelusuri semua ruangan dan tempat keberadaan saklar. Masih di lantai bawah, sebenarnya di lantai bawah ini terdapat 2 sofa yang jaraknya lumayan jauh. Sofa pertama untuk keluarga dan sofa kedua untuk menerima tamu, area baca, dan lainnya. Di dinding sebelah sofa kedua terdapat rak buku besar yang dipajang bersama guci-guci khas Cina yang turut mulai dari ukuran kecil sampai ke ukuran paling besar. Beralih ke lantai atas yang dulu merupakan area paling dihindari, aku menguatkan pegangan pada Kak Sukma dan sebaliknya. Di lantai atas ini mungkin kami memiliki cerita masing-masing dan mungkin Kak Sukma memiliki pengalamannya lebih banyak dariku. Tepat di pucuk tangga kami disambut oleh sebuah sofa yang jika malam hari selalu diisi oleh sosok putih dengan tatapan tajam. Tapi ini masih sore, jadi tidak begitu menakutkan untuk melewatinya. Sesudah melewati sofa, kami juga harus melewati lukisan mawar yang memiliki 1 mata. Terdengar konyol tapi nyata. Lukisan itu memiliki sesuatu yang terdapat di dalamnya. Kali ini aku sedikit cemas dengan Kak Sukma. Kita tahu bahwa Kak Sukma mengalami pengalaman buruk di kamar kedua pojok paling kanan, dan sekarang kami akan ke sana juga untuk menyalakan lampu. Jika sesuatu terjadi pada Kak Sukma, aku harus berbuat apa? Gak apa-apa, kita cuma nyalain lampu aja, ucap Kak Sukma seolah tahu isi pikiranku, dan aku hanya terdiam tak tahu harus menjawab apa. Setelah selesai dengan tugas utama, aku dan Kak Sukma beristirahat sebentar di kamar tempat kami tidur saat tinggal di sini. Terlihat beberapa benda papa yang masih ada di sini. Kita main apa? Tanya Kak Sukma dengan raut muka yang terlihat jadi kaku. Gak tahu, bingung, ucapku yang saat ini bisa mendengar detak jantungku yang lebih keras. Kita kan udah nyalain lampunya, nah gimana kalau kita jajan dulu yuk? Ayo. Tanpa basa-basi kami berlari dari lantai atas ke lantai bawah dan keluar dari villa dengan kembali menggembok pagar besi itu. Rupanya perasaannya sedang kita alami sama. Capek banget, tapi tadi kalau nggak gitu nggak tahu deh kita di sana bakal gimana. Iya Kak, Nina nggak mau lagi kalau disuruh mama atau papa nyalain lampu villa. Nina udah bahagia sama kehidupan sekarang dan nggak mau kembali ke masa lalu. Iya Nin, kakak juga nggak mau ke villa itu lagi. Sebenarnya kakak takut banget tadi, tapi kakak nggak mau kamu kenapa-napa, apalagi semenjak villa itu tidak kita tinggali, rasanya semua tempat di sana sudah tidak aman, bahkan kamar kita juga. Iya, karena letak warung tempat kami jajan ini berada setelah beberapa meter dari villa. Dengan terpaksa, kami harus kembali melewati villa yang tadi kami hindari. Udah kita jalan aja Nin, kamu jangan lihat kanan kiri ya. Iya Kak, Nina mau lihat kaki Nina aja. Nah iya bagus, terus lihat kaki kamu aja ya Nin. Ntar kalau kita udah jauh kakak kasih tahu kamu. Aku mengangguk dan mulai berjalan dengan tertunduk. Tepat saat melewati di depan villa, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara nyari yang sontak membuat kami menoleh ke arah villa. Kami bisa melihat villa yang sudah cerah menyala dengan area taman yang gelap. Jantungku berdegup sangat kencang. Kak Sukma menarikku dan kami pun berlari sangat cepat di tengah jalanan sepi dan langit yang mulai menggelap. Kami mengatur napas yang masih menggebu. Tadi lampu taman belum dinyalain Kak, ucapku yang baru bisa mengeluarkan suara. Biarin aja, yang penting kita selamat dulu. Batinku masih bertanya-tanya dengan kejadian tadi dan pikiranku sekarang terbang jauh ke masa lalu. Seringkali saat kami bermain di taman belakang, kami kena marah oleh mama.
Kupikir tapi saat itu kami tak melakukan kesalahan yang besar. Kami hanya bermain kejar-kejaran di taman. Lani, Sukma, jangan main di area tengah taman. Kenapa, mah? Jangan banyak tanya, sekarang kalian bersih-bersih badan, udah sore. Kulihat wajah kedua kakakku yang terlihat keheranan. Mama kenapa sih? Tahu, aneh banget sumpah. Kita main di taman depan aja yuk kak. Kita main masak-masakan lagi. Ayo. Hari-hari selanjutnya saat kami sedang mencari serangga di taman belakang, kami teringat perkataan mama untuk tidak bermain dan menginjak area tengah taman. Karena kesal dan penasaran, kami sengaja bermain di tengah taman dan menginjak-injak dengan sekuat tenaga tanah yang terasa padat itu. Anak-anak, ucap suara berat yang tak jauh dari kami. Papa? Kami bertiga tertegun. Bagaimana ini? Papa pasti marah besar melihat kelakuan kami. Dan kami paling takut jika Papa sudah marah. Yang kalian injak-injak itu kuburan.